Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم القيامة أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون صدق الله العظيم. Jemaah kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali perbaharui takwa kita kepada Allah dengan senantiasa mengerjakan, menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal bagi siapa saja yang menginginkan kebahagiaan hidup di dunia dan kehidupan yang abadi di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekallah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita hidup di masa, di zaman di mana ilmu pengetahuan begitu tinggi yang menjadikan banyak pekerjaan-pekerjaan kita menjadi mudah. Sesuatu yang dahulu barangkali tidak terbayangkan oleh kita, tetapi hari ini terjadi. Bagaimana sulitnya berkomunikasi ketika kita dipisahkan oleh jarak yang jauh, ratusan kilo, ribuan kilo. Tetapi hari ini dengan ilmu pengetahuan, dengan teknologi, kemudian kita tidak dipisahkan lagi dengan jarak. Kita bisa berkomunikasi langsung dengan saudara kita walaupun berbeda benua. Kalau dahulu beberapa tahun yang lalu mungkin hanya mendengar suaranya saja, hari ini pun kita bisa berkomunikasi dan menyaksikan langsung bagaimana fisiknya. Dalam berbagai hal kita merasakan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Namun ketinggian ilmu, ketinggian teknologi ini kalau kita perhatikan tidak sebanding dengan ketinggian adab dan akhlak. Tidak sebanding dengan ketinggian perilaku kita, kehalusan sikap dan perilaku kita. Dan bahkan tidak otomatis ketika seorang tinggi ilmu pengetahuannya, adabnya menjadi baik, akhlaknya menjadi bagus. Bahkan kita temukan juga
orang-orang yang secara ilmu pengetahuan tinggi, secara kedudukan tinggi dan terpandang, namun memiliki adab yang sangat buruk sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan bahwasanya ada orang-orang, ada manusia yang mereka itulah penghuni neraka, seperti ayat yang kita bacakan di awal tadi. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya banyak di antara penghuni neraka itu nanti adalah manusia dan jin. Kenapa itu terjadi? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, mereka punya akal, mereka berfikir. La yafqahuna biha, tetapi anugerah akal yang Allah berikan, anugerah hati yang Allah berikan mereka tidak gunakan. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tetapi tidak digunakan mata tersebut untuk melihat, untuk memandang pada sesuatu yang baik, menghasilkan kebaikan. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka juga punya telinga, tetapi telinga tidak digunakan untuk mengambil ibrah, mendengar yang baik. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu bagaikan binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Itulah manusia yang Allah bekali dengan akal, Allah bekali dengan penglihatan, pendengaran, tetapi ketika tidak digunakan secara benar, dia akan jatuh dan terjun bebas menjadi makhluk yang jauh lebih buruk, lebih hina dibandingkan binatang. Dan muncullah manusia-manusia yang tidak beradab, manusia yang tidak berakhlak. Dan itu kita saksikan bagaimana tidak menjaga adab kepada lingkungan. Karena kerakusan manusia, karena ketamakan manusia, kemudian mereka gunakan semua lingkungan, mereka ambil semua yang ada di alam ini tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan. Semua demi apa? Untuk memuaskan nafsunya. Bahkan ketika itu sudah didapatkan pun, dia tidak pernah berhenti. Dia akan terus mencari. Kapan akan berhenti? Ketika kematian datang kepada mereka. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berlomba-lomba untuk memuaskan nafsu, mencari dunia, telah menjadikan kalian lalai, telah menjadikan kita manusia ini abai, termasuk juga abai dengan adab-adab yang mesti kita jaga, adab kepada alam dan lingkungan ini. Kapan berhentinya? Hatta zurtumul maqabir. Ketika kita sudah masuk ke dalam kubur, ketika kematian sudah sampai kepada kita. Dalam contoh yang kecil, sering kita mendapatkan, sering kita melihat dalam sebuah perjalanan kita naik mobil, di depan kita ada mobil yang bagus, menandakan pemiliknya nih orang yang kaya dan bisa saja orang yang terdidik. Namun kemudian keluar dari jendelanya sampah, keluar dari jendela mobilnya kotoran. Ini menunjukkan tidak ada adab terhadap lingkungan. Hanya memikirkan dirinya sendiri. Hanya berpikir apalah artinya sampah yang secuil ini. Tetapi itulah yang menjadi inti dari tugas Rasulullah SAW. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Rasul diutus untuk menyempurnakan, membaguskan akhlak manusia. Ketika kita memandang biasa, menormalisasi hal-hal yang buruk sekalipun kecil,
Lama-kelamaan yang kecil itu akan bertumpuk menjadi besar. Itu adab kepada alam, adab kepada sesama manusia. Begitu banyak contohnya. Bahkan di lembaga, di tempat yang semestinya di situ ada adab. Di lembaga, di tempat di mana di situ diajarkan adab. Kemudian kita menemukan orang-orang yang beradab, orang-orang yang biadab, atau juga orang-orang yang jauh dari adab. Beberapa hari yang lalu kita menyaksikan di sebuah sekolah bagaimana anak didik mereka yang diajarkan adab membuat konten merendahkan guru mereka. Bagaimana mungkin kemudian ilmu akan berkah? Bagaimana mungkin kemudian ilmu akan menjadi amal kalau kita tidak menjaga adab? Imam Malik berpesan, ta'allam al-adab qabla an tata'allam al-ilm. Belajarlah kalian adab sebelum kalian belajar ilmu. Kenapa? Adab jauh lebih penting dari ilmu. Sehingga salah seorang salafus saleh juga mengatakan, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal ilm. Ini diucapkan di masa tabi'in. Masih masa-masa terbaik. Tapi coba kita renungkan ungkapannya. Bahwasanya kebutuhan kita kepada adab sekalipun sedikit, itu jauh lebih besar daripada kebutuhan kita kepada ilmu yang banyak. Ini saking butuhnya kepada kita kepada adab. Adab yang sedikit pun sangat kita harapkan. Bagaikan di tengah siang yang panas, di bawah terik matahari kita berjalan dalam keadaan haus, maka setetes dua tetes air itu sesuatu yang berarti. Barangkali seperti itu juga kebutuhan kita kepada adab hari ini. Karena ilmu pengetahuan yang tinggi, teknologi yang tinggi, kalau tidak dibingkai dengan adab, akan melahirkan manusia-manusia yang biadab. Manusia-manusia akan merugikan banyak orang lain. Dan bukan saja adab kepada lingkungan, kepada sesama manusia. Ada juga di antara kita yang abai terhadap adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tahun yang lalu saya menyaksikan yang hari ini mungkin sudah jarang kita temukan. Saya menyaksikan di beberapa tempat di negeri kita ini, di kampung kita ini, orang menamakan usahanya itu dengan nama yang mungkin tujuannya untuk menarik orang, menarik perhatian, tetapi jauh dari adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang beri nama usahanya itu ayam bakar jahanam, mie pedas narako. Apa maksudnya? Dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat Adi bin Hatim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara an-nar fata'awadha minha wa ashaha biwajhihi, thumma dzakara an-nar fata'awadha minha wa ashaha biwajhihi, thumma dzakara an-nar fata'awadha minha wa ashaha biwajhihi. Suatu kali Rasulullah bersama para sahabat, berkumpul dengan para sahabat, memberikan pelajaran, menyampaikan pesan-pesan agama. Apa kata Adi bin Hatim yang mendengar hadis ini? Rasul menyampaikan nasihat, dan beberapa kali dalam nasihat tersebut Rasul menyebutkan kata-kata neraka. Dan setiap kali Rasul menyebut kata neraka, fata'awadha minha, Rasul berlindung kepada Allah dari neraka. A'udzu billahi minan nar. Wa asyaha biwajhihi. Rasul memalingkan wajahnya, menunjukkan dia cemas, dia takut sekali dengan neraka. Bayangkan Rasul yang sudah dijamin masuk surga, manusia terbaik dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika menyebut kata neraka, takut dia, minta perlindungan kepada Allah. Ini ada di antara kita yang tidak beradab kepada Allah.
membuat nama usahanya dengan nama-nama seperti tadi. Sudahkah siap dengan azab Allah? Sudahkah siap dengan neraka Allah? Bahkan ada orang yang kemudian pesankan saya satu tempat di neraka. Wal'iyadzubillah. Api dunia saja tidak sanggup kita menahannya. Bagaimana dengan siksa neraka nanti? Adab kepada Allah. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kalian memperolok-olokkan Allah? Memperolokkan ayat-ayat Allah? Atau memperolokkan Rasulullah? Allah memberikan ancaman kepada orang-orang seperti ini. Qul la ta'taziru. Tak ada gunanya lagi kalian minta ampun, minta maaf. Kalau hanya main-main. Qad kafartum. Kalian sudah kafir. Maka perlu kita hati-hati. Perlu kita menjaga adab. Adab ma Allah subhanahu wa ta'ala. Adab kepada Allah. Adab kepada sesama manusia. Adab kepada alam ini. Dan semua perbuatan kita, sekecil apapun, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga adab yang begitu banyak kita lihat hari ini. Yang kita harapkan melalui mimbar ini kita mau berubah. Adab kepada Allah. Tidak sedikit dari kita yang sudah berada di tempat ibadah, di saat beribadah seperti ini, masih sibuk dengan HP-nya. Kalau di tempat ibadah, di saat ibadah seperti ini, kita masih sibuk dengan dunia kita, kita masih sibuk dengan bisnis kita, lantas kapan kita akan tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak sedikit di antara kita selesai saja solat, mengucapkan salam kanan dan kiri, tak sempat lagi berzikir, langsung ambil HP. Di mana adab kita? Ini menandakan selama solat pun barangkali pikiran kita entah kemana. Hati kita tidak hadir, pikiran kita tidak hadir. Maka kalau itu yang terjadi, ibadah kita hanya ibadah fisik saja. Dan itu tidak akan memberikan dampak apa-apa. Allah katakan, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah menyatakan salat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Namun orang-orang yang salat masih saja melakukan hal tersebut. Kenapa? Salat kita baru fisik saja. Itu pun hanya sebatas sampai salam. Bahkan ada sebagian yang menyengaja memperlambat mengikuti imam, masih sibuk dengan HP-nya sampai imam menjelang ruku. Maka mari kita perbaiki adab kita, terutama adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak beradab kepada Allah, yakinlah tidak akan beradab kepada manusia dan tidak akan beradab kepada alam ini. Dan dengan itulah kita menjadi mulia. Dengan adablah kita menjadi mulia. Dengan adablah kita berbeda dengan binatang. Bahkan kalau kita perhatikan kucing sekalipun, tidak akan langsung mengambil tulang yang ada di piring kita. Beradab dia menunggunya. Jangan sampai kemudian kita lebih rendah dari binatang. Seperti yang Allah katakan dalam surat Al-A'raf 179 tadi. Inilah sedikit pesan dari khatib. Semoga menjadi bahan renungan bagi kita. Dan tentu harus menjadi perubahan dalam diri kita, dalam perilaku kita. Kita mulai dari diri kita. Ibda binafsik. Mulai dari diri kita. Mulai dari lingkungan kita yang kecil. Dari orang-orang yang mungkin bisa kita kendalikan, bisa kita ajak. Dengan harapan ketika semua kita melakukan, maka insya Allah kebaikan akan turun, keberkahan akan turun dari langit, dari bumi. Allah akan bukakan kepada kita keberkahan dan kemudahan dalam hidup ini.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات وبمنه تحيط بنا الرحمات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم القيامة. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.